dari Surodadi Pasar. Hiburan ke atas. Turun ke depan yo. Turun. Kok nggak turun tinggal nggak apa-apa. Tenggo, mas tenggo. Mas tenggo. Desas-desus beredar di kala gunung memuntahkan lahar. Ruwetnya birokrasi hingga bantuan donasi mau tak mau dilimpahkan kepada warga. Tanpa menunggu lama, inisiatif warga akhirnya dijalankan juga. Inilah sepotong cerita dari mereka, Jaringan Lingkar Merapi. Merapi itu. Jadi dari Merapi itu ada, itu awalnya itu ada Pasak Merapi dulu. Jadi paguyuban Sapu Gunung Merapi atau boleh dikatakan itu tim siaganya Merapi. Nah ini. Jadi kalau secara ini cara kerjanya Pasak Merapi itu lebih ke tenaga. Artinya keahlian ngajari warga terus kan relawan gitu. Tapi nggak banyak diliput, nggak banyak orang tahu bahaya Pasak Merapi itu ada. Tapi tahu nggak kenapa? Sebenarnya Pasak Merapi itu lebih dari 3.600 orang terlatih dan bahkan 600 diantaranya itu sudah mempunyai SNI sebagai wajib latih fasilitator. Bayangin ya. Dan kenapa kemudian nggak kelihatan? Memang karena konsepnya atau visi misinya itu salah satu yang diangkat Merapi oleh teman-teman Pasak Merapi itu kudu tandang ora kudu kondang. Tahu ya? Merapi itu pada waktu itu belum ada HP yang pakai Android ya, pasti HP jadul itu 2006 itu kita pakai HT. Bahkan ini sisa 2006. Pakai HT orang-orang belum, karena lebih ke informasinya tadi. Karena kenapa? 2006 itu belum ada BPBD gitu, adanya masih Satlak PB, Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana, yang di dalam itu banyak macam. Sayangnya pada waktu itu Satlak PB itu tidak banyak melibatkan masyarakat, sehingga sampai informasi saja itu mandek dulu karena pos dulu kan, kabupaten, kecamatan, desa, dusun itu. Baik, kemudian kita coba mendirikan yang radio komunikasi yang sudah ada itu, kemudian didirikanlah Jalin Merapi. Itu belum ada pengungsi, tapi diungsikan. Jadi masyarakatnya dipaksa untuk mengungsi, padahal belum saatnya itu. Harusnya waspada itu. Kan ada aktif normal, waspada, siaga, awas. Wong siaga saja itu harusnya belum. Kok waspada itu sudah mengungsi? Itu 2006 di 4 kabupaten loh, mengungsi semua. Akhirnya 3 bulan lebih mengungsi, Merapi diem aja. Ya memang waspada, memang baru waspada. Jadi itu belum saatnya kayak gitu. Terus kelamaan gitu orang itu kehabisan energi. Warga itu pulang jam-jam begini, turun lagi ke pengungsian. Jadi kalau pengungsian itu penuhnya setiap sore. Nah kita kemudian bagaimana mengedukasi masyarakat tentang informasi ini. Di Jalin Merapi fokus ke informasi, makanya didirikan hati-hati. Terus kemudian Pasak juga membagikan hati-hati. Kita harus punya hati. Jadi ketika kita ngomong, orang-orang bisa mendengarkan. Radio, kemudian ini sebenarnya radio, tapi saat ini Lintas Merapi sedang rusak. Kalau enggak, bisa nyoba siarannya gitu. Jadi
dari BPPTK informasi itu kita siarkan lewat radio, dan sebaliknya yang terjadi di masyarakat kita angkat di Twitter. Itu prosesnya. Menurunlah, masyarakat Merapi itu sudah tangguh secara ekonomi. Sudah. Anda bisa bayangkan, 2006 masyarakat Merapi itu sedang mengungsi. Kejadian bareng dengan gempa Jogja. Masyarakat Merapi yang ada di pengungsian itu bilang gini, yuk kita bikin gedek anyaman bambu plus bambu yang masih bisa dipanen, ditebangi, yuk kita sumbang Bantul dan Klaten. Bayangkan, mereka sedang kesusahan saja. Itu yang namanya di pengungsian bikin gedek, anyaman gedek, itu dilakukan. Ya mau tidak mau harus berjalan. Ya itu kecerdikan teman-teman di Jalin Merapi menggunakan cara ini, dan itu sampai hari ini berhasil. Tetap kami fokus teknologi digunakan untuk perubahan sosial tadi, membangun ketangguhan masyarakat di Merapi. Itu Jalin Merapi. Semua lensa media itu hanya ada di Yogyakarta tercinta, dan itu ada di Sleman. Anda bisa bayangkan, teman-teman di Balerun juga paham gitu. Bad news is good news. Ketika ratapan, ketika kesedihan, ketika masalah seperti bantuan diliput bahwa kurang dan sebagainya, ya semuanya yang buruk-buruk itu diberitakan untuk mendulang simpati, itu ada di Sleman. Ya terjadi apa? Semua bantuan itu masuk ke Sleman. Padahal Merapi bukan hanya milik Sleman. Ada masyarakat penyintas yang ada di Klaten, yang ada di Boyolali, yang ada di Magelang. Magelang parah, minim bantuan. Kenapa? Karena media hanya meliput di Sleman. Banyak di Sleman. Maka Jalin Merapi mengimbangi atas media mainstream untuk menyuplai informasi soal kebutuhan, soal penyintas yang ada di 3 kabupaten. Itu yang kami lakukan. Jadi potong birokrasi iya, potong soal bagaimana bantuan tidak hanya terpusat di 1 kabupaten, itu kami lakukan. Memboikot TV One untuk meliput di lingkar Merapi gara-gara permainan media mereka. Jadi dulu kami menemui misal TV One itu reporternya gitu melaporkan dari ini 2010, melaporkan dari perempatan Jalan Kaliurang, ya satu reporter melaporkan satu kru menaburi abu gitu, dari belakang gitu. Saat ini masih hujan abu gitu. Teman-teman relawan Jalin Merapi melihat itu terus sepakat bahwa TV One diboikot untuk meliput.